Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah Channel. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kondisi terkini di Palestina, khususnya di Gaza dan tepi barat, hingga tanggal 30 Mei 2025. Situasi di sana semakin memprihatinkan, dan penting bagi kita sebagai umat Islam untuk mengetahui dan memahami apa yang terjadi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan kajian Islami lainnya. Dukungan sahabat sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan dakwah dan informasi yang bermanfaat. Pada tanggal 29 Mei 2025, pemerintah Israel menyatakan menerima proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat. Proposal ini mencakup penghentian sementara serangan selama 60 hari di Gaza, pertukaran tahanan, dan pembebasan sandera. Namun, pihak Hamas masih mempertimbangkan proposal tersebut. Mereka menyatakan bahwa proposal tersebut belum sepenuhnya memenuhi tuntutan mereka, terutama terkait jaminan penghentian permanen serangan dan pengakuan atas hak-hak rakyat Palestina. Meskipun ada harapan dari komunitas internasional bahwa gencatan senjata ini dapat mengurangi penderitaan warga sipil, situasi di lapangan tetap tegang. Serangan dan konflik masih terjadi di beberapa wilayah, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023, lebih dari 54.000 warga Palestina telah meninggal dunia akibat serangan militer Israel. Kondisi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan, dengan lebih dari 2 juta penduduk menghadapi krisis pangan dan kekurangan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Selain itu, infrastruktur di Gaza mengalami kerusakan parah. Banyak rumah, sekolah, dan fasilitas umum hancur akibat serangan udara dan artileri. Warga terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara dengan kondisi yang tidak layak. Organisasi kemanusiaan internasional berusaha menyalurkan bantuan, namun akses yang terbatas dan situasi keamanan yang tidak stabil menyulitkan proses distribusi. Masyarakat internasional terus mendesak agar jalur bantuan dibuka dan gencatan senjata segera diberlakukan. Hingga Maret 2025, sebanyak 147 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa masih belum memberikan pengakuan resmi. Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara berdaulat apabila Israel terlebih dahulu mengakui kedaulatan Palestina. Pernyataan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Pengakuan internasional terhadap Palestina menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mencapai perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Namun, proses ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di tingkat global. Sahabat Al-Maghfirah Channel, meskipun penderitaan rakyat Palestina begitu dalam dan menyayat hati, kita tidak boleh kehilangan harapan. Dalam setiap derita, pasti ada cahaya. Dalam setiap luka, pasti ada hikmah. Perjuangan rakyat Palestina bukan sekadar konflik geopolitik, melainkan simbol keteguhan iman dan keberanian dalam mempertahankan hak dan harga diri. Mereka berjuang bukan hanya dengan batu dan senjata, tapi juga dengan sabar dan doa. Kita sebagai umat Islam harus mampu melihat ini sebagai panggilan spiritual untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mereka yang syahid di tanah suci Palestina telah menjadi saksi keteguhan jiwa yang tak tunduk pada kezaliman. Mereka yang bertahan di balik reruntuhan rumah mereka, tetap mengucap takbir, menunjukkan bahwa kekuatan batin jauh melebihi kekuatan militer. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh. Bila satu anggota tubuh sakit, maka seluruhnya ikut merasakan. Apakah kita sudah cukup merasakan sakit mereka? Atau kita sudah terbiasa menonton berita-derita tanpa menggerakkan hati? Ini waktunya untuk kembali menyalakan empati dan menjadikan derita Palestina sebagai motivasi untuk bangkit dalam amal, doa, dan perjuangan. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 disebutkan, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengingatkan kita akan tanggung jawab sebagai saudara seiman untuk tidak diam melihat kezaliman. Kita mungkin tidak berada di medan perang. Kita tidak berada di jalur Gaza. Tapi kita bisa menjadi suara mereka, doa mereka, dan kekuatan moral mereka. Kita bisa menyuarakan kebenaran lewat media sosial, mengedukasi sesama, menyumbang untuk kemanusiaan, atau bahkan hanya dengan mengingat mereka dalam sujud-sujud panjang kita. Penting juga bagi kita untuk membina keluarga dan generasi muda dengan semangat cinta Al-Aqsa. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dalam keacuhan. Ajarkan pada mereka bahwa Al-Quds adalah bagian dari iman,
dan membela Palestina adalah bagian dari akhlak mulia. Bangsa yang acuh terhadap perjuangan saudaranya, akan melemahkan dirinya sendiri di hadapan musuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momentum ini untuk memperkuat ibadah kita, memperbanyak doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mengambil pelajaran dari ketabahan mereka. Mereka mungkin kehilangan rumah, tapi tidak kehilangan semangat. Mereka mungkin tak punya roti, tapi mereka punya iman yang menggetarkan langit. Mari kita jangan hanya menjadi penonton. Jadilah bagian dari mereka yang mengangkat derita menjadi doa, yang mengubah rasa marah menjadi semangat memperbaiki diri dan masyarakat. Jadilah bagian dari umat yang tidak tidur di atas penderitaan saudaranya. Jadilah pembela kebenaran, meskipun hanya dengan satu klik dukungan atau satu kalimat doa yang tulus. Jangan lupa sahabat, bantu kami menyebarkan video ini dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar harapan dan doa kalian untuk Palestina, serta tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notif. Sebagai umat Islam, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari situasi yang terjadi di Palestina. 1. Solidaritas umat. Pentingnya menjaga solidaritas dan kepedulian terhadap sesama muslim yang mengalami penderitaan. 2. Doa dan dukungan. Terus mendoakan keselamatan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina serta memberikan dukungan moral dan material sesuai kemampuan kita. 3. Pentingnya persatuan. Konflik yang berkepanjangan menunjukkan pentingnya persatuan di antara umat Islam untuk menghadapi tantangan global. 4. Kesadaran politik. Meningkatkan kesadaran politik dan memahami dinamika internasional yang mempengaruhi nasib umat Islam di berbagai belahan dunia. 5. Peran aktif dalam dakwah. Menggunakan berbagai platform untuk menyuarakan kebenaran dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sahabat Al-Maghfirah Channel, situasi di Palestina mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, kepedulian, dan peran aktif dalam mendukung perjuangan saudara-saudara kita. Mari kita terus mendoakan dan memberikan dukungan terbaik yang kita bisa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan kajian Islami lainnya. Dukungan sahabat sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan dakwah dan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.